Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kepada Francisca diserahkan. Teman-teman semua, marilah kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Ya. Terima kasih kepada Francisca yang sudah membawa kita dalam doa. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, baik. Apa kabar semua? Baik. Ya, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian satu persatu. Agustiana Efraim, Alia Alicia, Anastasia Tiara, Anissa Ramadhani, Atika, Aurelia, Cristianus Ronaldo, sakit, Christine Lapina Melan, Daniel Reza, sakit, Denzel, Desi, Dias, Evi Fania, Eka, Angel, Eriki, Erina, Francisca, Indri, Iren, Jesse, Mela, Fardiansa, Randy, Siva, Triani. Ya. Hari ini Rabu 14 September 2022 berjumlah 26 orang, yang tidak hadir ada 2 orang. Baik. Ya, kita sudah cukup ya. Ketika Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, seterusnya. Tapi jika Ibu tidak bilang tepuk, jangan ditepuk. Ya, kita contohin dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Ya, oke, sudah mulai konsentrasi sekarang? Oke, pagi-pagi begini semangat harus pagi. Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tangan kalian semua. Oke, kali ini kita akan membahas tentang teks editorial. Minggu lalu kita mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita akan ke materi baru, yaitu teks editorial. Oke. Lanjut. Sebelumnya ini dari awal. Oke. Ya, sekarang kita akan masuk di KD 3.5. Mengidentifikasi informasi, pendapat, alternatif solusi, dan kesimpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Lanjut. Oke, ini teks editorial. Lanjut. Nah, oke, kita akan membahas apa sih manfaat dari mempelajari teks editorial. Yang pertama adalah untuk menyampaikan berita atau informasi kepada pembaca. Nah, kita kan perlu berita nih ya setiap hari. Bagaimana kita caranya mendapatkan sebuah berita? Ketika kita membaca sebuah teks editorial, biasanya Nah, kedua,
dapat menggerakkan pembaca agar mau bertindak. Nah, bagaimana caranya sih supaya pembaca mau bertindak? Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Kemudian ada motivasi untuk pembaca. Oh, ternyata teks editorial itu manfaatnya untuk memberikan motivasi. Selanjutnya, mempengaruhi pemikiran pembaca. Apa sih kok bisa dipengaruhi? Nanti kita akan bahas ya. Selanjutnya, mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang hangat diperbincangkan. Oke, lanjut. Nah, KD-nya adalah seperti yang telah disebutkan tadi, 3.5, mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. IPK-nya adalah mengidentifikasi isi, dan yang kedua, membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Kemudian ada tujuannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi isi dalam teks editorial dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah membedakan fakta dan opini dalam teks editorial dengan tepat. Lanjut. Ya, baik. Sebelumnya ya, Ibu mau tanya dulu ya. Siapa yang pernah melihat ini? Ada yang pernah melihat ini? Di mana? Di mana melihatnya? Di sebuah koran. Oke, ini namanya bagian apa? Opini. Ya, opini ada juga. Opini itu juga disebut. Apakah dia disebut dengan teks editorial? Ya. Oke, lanjut kita akan bahas ke lebih mendalam. Ya, ini Ibu akan mengajak kalian untuk bermain ya. Jadi kalian akan hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika kalian mendapat nilai ganjil, kalian menyebutkan door. Siap? Nah, saya 1 berarti door, 2 door, 4 door. Paham nggak maksudnya? 1, 2, 3. Berarti kalau dapat 1 door, 2 door, 3 door. Kenapa 3? Karena ganjil. 4 baru 5 door. Siap? Oke. Dari siapa? 1. Iya, salah. Door. Salah door. Siapa? Ibu mau tanya sama kamu. Ya, jadi yang tidak bisa menjawab dengan tepat, dia akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa itu teks editorial? Teks editorial sama dengan teks opini. Teks opini. Apa maksudnya teks opini? Apa maksudnya teks opini? Siapa yang baca? Apa itu maksudnya teks opini? Teks opini yang bisa disebut dengan tujuan rencana. Tajuk rencana. Oke, di dalam tajuk rencana ada tanggapan. Tanggapan itu berupa tanggapannya berupa Iya. terus Hubungan, kritikan atau bahkan cemohan. Ya, jadi di sebuah teks editorial itu disebut juga dengan tajuk rencana atau teks opini. Ya, sama ya, tajuk rencana, editorial dan juga teks opini. Nah, apa yang ada di sana? Ada pujian, ada cemohan, dan juga kritikan, bahkan juga sebuah dukungan. Ya, lanjut ya, kita nomornya. Lanjut, Denzel, berlanjut dari tadi. 2. Dor. Ya. Dor. Waktunya udah lama ya, tapi ingat ya, nomor berapa lagi ya? Oke, Fardi yang sekarang aku mau tanya, siapa yang menulis teks editorial? Siapa yang menulis teks editorial? Apakah masyarakat? Bukan ditulis oleh redaktur. Oke. Media massa. Yang menulis adalah seorang redaktur dari suatu media massa. Masalahnya biasanya apa aja yang disorot? Masalah yang sedang terjadi atau sedang menjadi sorotan masyarakat. ya, menjadi suatu isu yang hangat untuk diperbincangkan pada saat ini. Masih ya, dari nomornya semua di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut. Ya.
Oke. Teks editorial. Ulang lagi kalian. Apa teks editorial? Adalah teks yang berisi pendapat pribadi atau redaksi terhadap suatu isu masalah aktual. Ya. Oke, isinya bisa berupa Meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. ya. Bos. Jadi editorial opini. Opini itu pendapat. Lanjut. Nah. Ayo diingat. 1, 2, 3, 4. Ya, tadi ya. Lanjut. Berarti 10 ya tadi ya. Ya, sekarang kita akan mengidentifikasi. Apa sih arti identifikasi? Silakan. Apa arti identifikasi? Identifikasi dalam BBI dari memberikan tanda-tanda terkenal diri atau penetapan identitas seseorang pengguna dan sebagainya. Oke. Jadi dalam identifikasi teks editorial berarti mengenali tanda diri dalam teks editorial tersebut. Baik, lanjut. Lanjut. Berapa tadi? 17. Berapa itu? 17. Ya. Oke, sekarang kita akan mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Ya, sekarang yang saya. Oke, permasalahan yang ada dalam teks editorial adalah permasalahan yang Masalah yang berkaitan dengan peristiwa. Oke, peristiwanya apa? Sudah hangat dibicarakan. Hangat dibicarakan itu namanya aktual. Oke, fenomenal dan kontroversial. Oke. Di samping itu, ketika kita mengidentifikasi teks editorial, dipastikan apakah fakta peristiwa tersebut adalah sesuatu yang biasa-biasa saja atau sesuatu yang berita yang menggemparkan dunia. Apa sekarang yang lagi hangat-hangatnya? BBM naik, Ferdi Sambo, ya. Iya. Lanjut. Kan? Ya. Ayo. Ragu-ragu. Lanjut. Ya. Oke, sekarang kamu tahu tidak fakta itu apa? Fakta peristiwa yang dipastikan akan dijadikan sebagai bahan berita dalam editorial dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi redaksi. Oke, ya. Jadi sebuah fakta itu adalah sesuatu yang sesuatu yang benar terjadi ada. Lanjut. Ya. 24. Ya. 24. Lanjut. Ya. 25. Ya, udah fokus maksudnya ya. 6 deh ya. Tadi berapa tadi? 24. 25. 26. Denzel. Denzel, gaya penulisan teks editorial itu seperti apa? Gaya penulisan editorial hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah lainnya, yakni eksposisi. Ya, eksposisi. Ya. Lanjut. Kenapa dia eksposisi? Karena tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan atau mengevaluasi. Ya, oke. Jadi di sini ada gaya penulisan teks editorial. Kalau sudah mempelajari teks eksposisi pada kelas berapa? Oke, jadi eksposisi itu adalah teks yang menjelaskan, mengklarifikasi, mengevaluasi. Jadi di situ ada proses, akibat, definisi dan lain sebagainya. Ya, setelah Denzel. Ya. 28. 30.
Lanjut ya, kamu ya menjawab ini. Oke, next editor dia bersifat ekspositoris, artinya oke, jadi di teks editorial itu membahas tentang bersifat ekspositoris. Ada tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Lanjut. Jawab lagi ya. Bagaimana caranya mengidentifikasi pernyataan pendapat? Pendapat adalah pikiran, anggapan, sebuah pikiran atau pikiran tentang suatu hal, seperti orang atau peristiwa, kesimpulan, suatu tindakan, dan sebagainya. Orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui. Kemudian pendapat umum bisa dilihat dari fakta atau fenomena yang sedang diperbincangkan. Pernyataan pendapat berisi pandangan penulis tentang masalah yang dibahas. masalah dibahas. Jadi di sini ketika dalam teks editorial itu ada pernyataan pendapat. Pendapat itu apa tadi ya? Opini, pemikiran seseorang. Jadi dalam teks editorial itu pasti ada sebuah pendapat dari seorang redaktur terhadap suatu masalah. Jadi terhadap suatu masalah. Lanjut. Tadi sampai mana? Ya. Kita ulang lagi dari pertama. Dua. Ya. 4. Ya. 6. Lanjut ya. Kita udah pertanyaan dulu. Nah, di sini ada sebuah teks editorial berjudul pelayanan rumah sakit dan untuk kesehatan yang harus ditingkatkan. Yang mana yang di bagian pernyataan pendapat yang mana? Oh iya ya. Yang mana yang bagian pernyataan pendapat? Sini ada pernyataan pendapat yang mana? Ya? Pengaduan. Ya, pengaduan. Minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Ya, inilah yang dinamakan pernyataan pendapat. Di tahun lalu ada sekitar 269 pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Kita bisa lihat dari paragraf pertama. Ya benar. Di sini adalah sebuah pernyataan pendapat dari seorang redaktur menulis tentang mutu kesehatan yang harus ditingkatkan. Lanjut. 14. Sekarang kita akan membahas tentang alternatif solusi. Apa itu alternatif solusi? Sebuah solusi yang alternatif dari ungkapan yang paling mudah untuk disampaikan kepada publik. Oke, alternatif solusi. Lanjut. 16. Ya. 2. Mau dipikir apa sih Kak? Ya. Ya, siapa? Di sini mana alternatif solusinya? Seharusnya pemerintah terutama bidang kesehatan selalu Memperbarui atau meningkatkan meningkatkan untuk para dokter di seluruh Indonesia secara berkala. Oke, ya. Di sini ada alternatif
Solusi. Apa itu solusi? Apa itu solusi? Triani, apa itu solusi? Pemecah masalah. Jadi tadi tuh ada sebuah pengaduan masyarakat kepada minimnya kualitas pelayanan kesehatan. Nah, di sini solusinya adalah seharusnya pemerintah meningkatkan mutu para dokter di Indonesia secara berkala. Dengan cara apa? Ya, lanjut ya. Oke, lanjut ke kesimpulan. Lanjut. Ayo. Dor. Apa itu kesimpulan? Apa itu kesimpulan? Kira-kira apa itu kesimpulan? Apa itu kesimpulan? Ada yang bisa bantu jawab? Apa itu kesimpulan? Apa itu kesimpulan? Rangkuman. Ya, isi dari teks. Ya, biasanya berada di bagian akhir. Ya, lanjut. Nomor berapa lagi? Dor. Ya. 08. Dor. 30. Ayo lagi. Hah? Selesai. Oh, iya. Lanjut. Bagian terakhir ya, kesimpulan. Silakan kesimpulan dari yang mana? Bertujuan agar Pelayanan masyarakat dapat berhubungan dengan baik dengan pelayanan dan hasilnya yang mendapat manfaat adalah masyarakat yang berkelanjutan. ya. Oke. Jadi di sini simpulannya adalah agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berhubungan dengan baik, pelayanannya akhirnya mendapat manfaat. Siapa yang mendapat manfaat dari peningkatan pelayanan? Nah, di rumah sakit sering sekali kita temui mutu pelayanan yang kurang memuaskan. Jadi di sini adalah sebuah isu atau berita yang diangkat oleh seorang redaktur tentang mutu pelayanan yang terjadi di beberapa rumah sakit di Indonesia. Dia memuat tentang pendapatnya, kemudian mencari solusinya, akhirnya ada simpulan dari sebuah berita tersebut. Dan itu dibuat dalam sebuah surat kabar berjudul teks opini ya, atau teks editorial. Nah, terakhir cara membedakan fakta dan opini. Nah, oke, yang tadi sama mana? Ya, Ini merah. udah. Dor. Salah. Desi ya? Nah, Desi, fakta sama opini itu bedanya apa, Desi? Fakta merupakan suatu hal keadaan dan peristiwa yang nyata dan benar. Oke, suatu yang nyata. Kalau pendapat? Kalau pendapat, kalau opini? Gimana? Pendapat atau pemikiran seseorang. Nah, contohnya ya, fakta Gunung Fuji berada di Jepang. Apakah Gunung Fuji betul berada di Jepang? Betul. Tidak mungkin Gunung Fuji ada di Indonesia. Ada ya? Ada ya? Ya, lanjut. BPUPKI dibubarkan di Jepang pada tanggal 3 Agustus 1945. Benar? Di mana ada angka di situ sebuah fakta terungkap. Ya kan? Nah, ada angka baik itu tanggal maupun seperti itu. Presiden Indonesia yang ketujuh adalah Joko Widodo. Benar? Lanjut. Tinggal di daerah pegunungan sangat aman. Kenapa di opini? Karena tinggal di gunung sangat berbahaya. Nah, itu pendapat kamu ya. Dia pendapatnya ini tinggal di gunung sangat aman. Menurut saya, Denzer itu adalah
mudah. Kenapa dia pendapat? Karena pukul batu susah. Ya, ada juga yang berpendapat bahwa itu sesuatu yang sangat susah. Kenapa dia sangat mudah? Mungkin karena dia sudah terbiasa dengan pekerjaan itu. Benar ya. Kemudian Jakarta merasa sangat panas dan banyak polusi udara. Kenapa dia opini? Opini. Kenapa dia opini? Karena di Jakarta jadi gitu lah. Ya, jadi pendapat dia seperti itu. Tapi bagi orang yang suka dengan Jakarta, dia pasti akan mengatakan bahwa Jakarta itu indah, kan? Ya. Lanjut. Nah, sudah ya, selesai ya. Diskusi. Kita akan mengorganisasikan kalau menjadi sebuah kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4 itu satu kelompok. Jadi satu kelompok ada 4 orang. Silakan dihitung. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1. 1, kelompok 2. 1, 3, kelompok 3. 4. Kelompok 2, 3. Masih. Oke, silakan bergabung semua sesuai dengan kelompoknya tadi. 1, 2, 3, 4, satu kelompok. Ya, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4, 5 dan 6. Silakan bergabung semua. Kami di sini. Ya. Sudah? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 mana? Nah. Ya, nanti dijelaskan ya. 4. Ini kelompok 3. Kelompok berapa? Ini kelompok 5 mana? Kelompok 5? Ini bukan rumah. Ini kelompok berapa? 6. Oke, sudah ada Bu? Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan KPD tersebut. Nah, kalian sudah mendapatkan satu-satu per kelompok, satu kelompok ada 4 orang. Kalian bisa lihat masing-masing. Ada yang mendapat nomor 1, benar? Ada yang mendapat nomor 2, 3, dan 4. Siapa yang mendapat nomor 1, silakan mengerjakan nomor 1. Yang mendapat nomor 2, mengerjakan nomor 2, 3 dan 4 sama. Oke, silakan kerjakan sekarang juga. Tulis nama kelompoknya. Di situ ada teksnya dan kalian akan mengidentifikasi sebuah pernyataan pendapat. Ini ya, teksnya. Nama, aku tidak kenal dan bodoh. Ya. Silakan kalian berdiskusi sampai pukul 9. Ya, kamu berarti ya, teksnya sudah ada ya. Teksnya sudah ada. Silakan kalian isi. Silakan kalian mengisi. Ya, sampai jam 9. Nah, kalian isi teksnya, yang mana yang bagian pernyataan pendapat, yang mana bagian solusi, kesimpulannya bagaimana, faktanya yang jam berapa? Sampai jam 9 kita diskusinya baru-baru. Bu ini di sini juga. Ya, diisi namanya. Namanya. Nama,
olahraga. Oh, Ya, yang mana yang masih belum paham? Gimana ya di sini? Sebentar, ada yang mau tanya lagi tadi? Mau baca di belakang dulu. Ya, ada mau sebenarnya ya. Karena kalian diskusi sama aja. Semangat lagi ya. Cuma itu. Kalau baca, teriak. Identifikasi untuk bisa kenapa kalimat itu dibuat dengan begitu yang dapat dibuat sebelum dan nanti kalau ketika kalian maju itu kalian harus menjelaskan gitu kenapa jadi ini ya soalnya iya sesuai kata aku tadi kenapa nanti pasti ada katanya tuh kalimat itu yang sebenarnya yang tidak bisa diambil itu tuh disimpulkan tidak sebagai kenapa karena pada
Kalau satu kelompok bisa saling bantu. Kalau misalnya bingung alasannya apa bisa diskusikan. Ya. Satu aja Bu Edi. Ini Bang Hadi. Berarti kamu terus yang baca soal tadi ini jawab. Mungkin ada disebut sebagai Yang penting nanti kita bisa menjelaskan. Dan satu kelompok kami menjelaskan informasinya baru menjelaskan. Kamu cari apa? apa soal kenapa ini ya karena pada awal paragraf pertama menjelaskan apa sebenarnya suatu opini. Lalu paragraf ini menjelaskan suatu opini yaitu berupa tentang di mana anak-anak yang tidak bisa dianggap sulit berkonsentrasi bukan anak dengan bodoh. Saya boleh juga menuliskan langsung di situ alasannya. Ya, tidak baca. Menjelaskan itu sebenarnya kenapa yang opini itu pada selanjutnya mengatakan bahwa anak yang tidak bisa dijangkau dan sulit berkomunikasi bukanlah anak yang nakal dan yang bodoh. Kalau begitu kenapa dia begitu? Sebenarnya nanti lo baca yang kayak gitu. Satu menit lagi ya. Nggak bisa. Lagi. 1 menit lagi kalian akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Siapa Bu? Anissa. Anissa. Tadi bapaknya lupa. Satu Anissa. Iya, gimana? Sudah selesai ya? Selesai, kita akan kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang kalian lakukan.
Baik, kita akan mulai di kelompok pertama. Kelompok pertama yang akan menanggapi adalah kelompok kedua. Setelah itu nanti kita akan lemparkan ke forum. Silakan kalian, karena tadi sudah dibagi satu-satu ya nomornya, jadi kalian silakan menyampaikan sesuai dengan nomor yang telah didapat. Perkenalan dulu ke teman-temannya. Selamat pagi teman-teman. Kenalkan kami dari kelompok 1. Kami ada Erna, Indri, Dias, dan Ibrahim. Agak keras lagi suaranya ya. Kami akan mengidentifikasi pertanyaan, pendapat, opini dari teks di atas. Oke, ya sebentar dulu. Karena ini sudah bagian presentasi, silakan hadap ke depan. Silakan hadap ke depan, Triani dan Triansa. Sudah? Nah, karena ini adalah bagian presentasi, silakan kalian mengamati dan mendengarkan apa yang disampaikan teman-temannya, boleh disanggah berupa pertanyaan dan juga tanggapan. Silakan. Lanjut. Identifikasi pernyataan, pendapat atau opini dari teks tersebut adalah Jawabannya terdapat pada paragraf 1 dan 4. Isi paragraf 1 adalah tidak ada orang tua yang menginginkan anak bermasalah, mungkin juga anak. Tidak ada anak yang mau dicap anak nakal dan bodoh, karena pada dasarnya tidak ada anak nakal dan bodoh. Seorang anak melakukan sesuatu yang dianggap salah oleh orang dewasa karena ketidaktahuannya atau karena dorongan merasa ini ibunya yang kuat. Oke, itu di bagian apa tadi? Paragraf 1. Bagian Paragraf 1. paragraf 1 itu adalah bagian dari opini, pernyataan pendapat. Ada dua. Oke, satunya yang Paragraf 4. keempat. Isinya sebenarnya anak yang tidak bisa diam dan sulit berkonsentrasi dengan anak nakal dan bodoh. Anak seperti ini memang memiliki diri tidak mampu bertahan dalam mendengarkan guru mengajar. Mengerjakan tugas pun tidak akan selesai. Mereka kecerdasannya diukur dari presentasi belajar. Anak lebih berat dianggap sebagai yang bodoh. Padahal dia bukan tidak mampu melakukannya, tetapi konsentrasinya itu mudah geram. Dia tidak mampu. Oke, itu bagian pernyataan pendapat. Lanjut. Solusinya sudah? Iya, nomor 2 lagi. Nomor 2 itu bagian apa? Siapa yang dapat nomor 2? Iya, bisa dibaca semua. Nomor 2 siapa yang dapat tadi? Apa jawabannya? Kira-kira yang mana menurut solusinya? Mau coba? Oke, kelompok 1 baru. Yang mana ya solusinya? Apakah ada di bagian? Ya, yang mana? Mereka perlu penanganan yang tepat agar penanganan yang tersebutnya dapat terganggu. Oke, solusinya adalah dari paragraf ke kelima apa 6? Oke, kemudian kesimpulannya yang mana? Simpulannya di bagian ya, yang mana itu simpulannya? Oke. Ya, itu di bagian 6. Faktanya yang mana fakta? Kira-kira faktanya yang mana di situ? Mama, aku tidak nakal dan bodoh. Di situ faktanya yang mana? Yang keempat yang mana? Banyak orang tua yang tidak paham. Akan tidak pelit dan kesulitan
kesulitan anak. Oke, itu menurut kalian adalah fakta. Oke, sekarang kelompok 2 silakan menanggapi atau bertanya. Ya, silakan kelompok 2. Tanggapan atau pertanyaan silakan ke kelompok 1. Silakan kelompok 2. Orang ya, silakan. Perkenalkan, saya Francisca, saya dari kelompok 2, izin menanggapi. Ya. Saya hanya memberikan saran, mungkin nanti bisa lebih fokus lagi. Ya. Oke. Yang lain ada yang kelompok 2? Tidak. Ada yang mau tanya masalah kenapa? Tidak. Kenapa bisa itu pendapat? Atau kalian kelompok lain mengatakan bahwa oh itu bukan pendapat? Ya, kelompok 1 tadi mengatakan bahwa sebuah fakta itu ada di paragraf keempat. Kalau kalian merasa bahwa sebenarnya itu bukan fakta, silakan tanggapi, silakan bertanya. Ya, tadi kelompok 2 sudah ya. Sekarang ibu lempar kepada semua kelompok yang lain. Siapa yang ingin bertanya atau menanggapi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada? Tidak ada. Oh, Bagus sudah mereka. sini sudah? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, jadi mereka tadi mengatakan pendapatnya ada di paragraf 1. Oke, kemudian solusinya ada di paragraf 6. Simpulannya 63. Oke, faktanya ada di paragraf 5. Paragraf 4. Oke, kelompok 1 sudah memaparkan bagaimana. Sekali lagi bertanya apakah ada lagi yang mau menanggapi? Ya, silakan. Jadi yang mengenai kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Kelompok 3 mau bertanya mengenai nomor 4. Nama saya Desi dari kelompok 3. Silakan. Saya ingin bertanya, mengapa di paragraf ketiga itu termasuk fakta, tapi menurut saya itu bukan fakta mengenai opini. Ya, silakan ditanggapi. Izin menjawab. Ya. Karena kami enggak fakta yang kami nomor 4, paragraf keempat bukan paragraf ketiga. Oh, paragraf keempat. Iya. Kalau menurut Desi Tenang Niki. paragraf keempat itu sudah termasuk apa fakta ya? Fakta tidak? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Kenapa? Termasuk opini. Opini kenapa? Karena itu mengenai pendapat. Pendapat. Yang mana sih yang di paragraf 4 yang kalian mengatakan bahwa itu fakta? Bagaimana yang kalian menanggapi bahwa itu fakta yang mana? Bagian mana? Ya Pak, Oke, bagian 4. Banyak orang tua yang tidak paham, bahkan tidak peduli dengan kesulitan anak. Menurut kalian itu fakta tidak? Kenapa bisa fakta? karena banyak orang tua yang tidak mengerti dan paham kondisi dari anak. Oke, jadi menurut kelompok 1 bahwa orang tua banyak sekali yang tidak paham dengan kesulitan anak. Itu adalah sebuah fakta ya. Oke, jadi itu menurut kelompok 1. Oke, sudah selesai? Oke, tidak ada lagi? Jadi apa sih kelompok 1? Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Ya, dikumpulkan LKPD-nya. Oh, nggak usah aja, nanti siapa tahu ada yang mau bertanya. Siapa kelompok 2, maju. Yang akan menanggapi atau bertanya adalah kelompok 3. Ya, silakan. Nanti begini ya, kalau ada yang bicara dia agak maju ke depan ya, biar terlihat siapa yang berbicara. Oke, silakan
Nah, jadi kalaupun dia sudah dewasa, saya yakin orangnya tahu itu hal yang salah, tetapi masih melakukannya. Karena itulah saya menganggap ini hanya opini saja. Ya. Baik. Lanjut. Bagaimana cara berupa solusi alternatif atau rekomendasi redaksi terhadap pihak yang dituju dalam teks editorial tersebut? Solusi alternatifnya terdapat pada paragraf 6 pada kalimat, karena itu tugas orang tua dan guru untuk mencari potensi-potensi yang belum tergali pada anak-anak seperti ini. Mereka juga perlu penanganan tepat agar kepandaian dan sesungguhnya dapat tergali. Alasan paragraf 6 itu merupakan solusi alternatif karena pada paragraf tersebut kalimat ini memberikan pemikiran dari masalah yang sedang dibahas. Nomor 3, identifikasi simpulan dalam teks editorial tersebut. Ada di paragraf pertama sama 6. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya bermasalah. Demikian juga tidak ada anak yang mericak anak nakal dan bodoh. Karena pada dasarnya tidak ada anak nakal dan bodoh. Seorang anak melakukan sesuatu yang dianggap salah oleh orang dewasa karena ketidaktahuannya atau karena dorongan atau ingin tahunya yang kuat. Para orang tua yang ada di bawah mungkin anak-anak model ini memang kurang dalam hal akademis, namun mereka memiliki potensi lain yang belum tergali. Karena itu tugas orang tua dan guru untuk mencari potensi yang belum tergali pada anak-anak seperti ini. Mereka juga perlu penanganan yang tepat agar kepandaian yang sesungguhnya dapat tergali. Oke. Jadi Menemukan fakta dalam teks editorial. Paragraf pertama, tidak ada anak yang mau dicap anak nakal dan bodoh. Alasannya karena pada dasarnya tidak ada anak yang ingin sekalipun anak tersebut nakal. sudah? Oke, kelompok 3 silakan menghadapi yang bertanya. Nggak ada. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kami Ya, kalian ya. ini Oh, silakan kelompok 3 menanggapi atau bertanya. Menanggap kami dari kelompok 3 atas nama Desipina Sari ingin menanggapi. Kami senang dengar presentasi kalian. Sangat bagus. Sangat singkat dan jelas. Terima kasih. Ya baik, sudah bagus kalian, sangat singkat dan juga jelas. Itu apresiasi dari kelompok 3 ya. Sebuah apresiasi kepada kalian bahwa penjelasan kalian itu sangat bagus dan juga bagus. Oke, dari kelompok lain memaparkan. Silakan menanggapi atau bertanya. Kelompok sini? Nggak ada. Kalau kami mereka sudah bagus, keren dan sangat keren. Oke, kelompok sini ada mempunyai pendapat yang beda dengan kelompok punya 2? Ada? Tidak ada. Oke, yang lain kelompok sini? Kelompok sini? Kelompok sini? sudah bagus, Sudah bagus. sudah jelas. Sudah sangat jelas. Oke. Tidak ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, kelompok 2 ini dapat apresiasi dari teman-temannya ya. Karena sudah menjelaskan dengan baik. Jelas dan juga alasannya sudah dijelaskan dengan Sangat detail. detail. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya. Oke, sekarang kelompok 3. Di sini kelompok berapa? Ya, akan menanggapi kelompok 4 ya. Sekarang kita masuk ke kelompok 3. Kelompok lain bisa mencontoh dari kelompok 2 tadi ya, cara mempresentasikannya, kemudian memberikan alasan ketika jawaban itu diberikan. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami. Silakan nomor 1. Oke. Ini dari teks tersebut. Jadi jawabannya dari paragraf pertama bagian awal. Ya. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya bermasalah. Ya. Tidak ada alasannya kenapa? Kenapa kamu mengatakan itu pendapat? Jesse, kenapa kamu mengatakan itu pendapat Jesse? Ya, bisa temannya lain bisa menjawab. Kenapa menurut kalian itu pendapat? Karena teks opini biasanya
solusi. Agak maju. Kalau yang menyampaikan aja agak maju. Oke, kalau yang menyampaikan silakan maju satu langkah ya. Jadi kita tahu yang mana yang berbicara. Ya. Bagaimana caranya membuat solusi alternatif atau rekomendasi terhadap lima yang setuju dalam tes editorial tersebut? Itu ada di paragraf terakhir. Mereka juga perlu penanganan yang tepat agar keberdayaan sesungguhnya dapat terkendali. Ya. Oke, maksudnya Karena tugas orang tua dan guru untuk mencari potensi-potensi yang belum tergali pada anak-anak seperti ini. oke. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Nomor 3, identifikasi simpulan dalam teks editorial tersebut. Itu terdapat pada paragraf terakhir. Para orang tua kurang menyadari bahwa kemungkinan anak-anak model ini memang kurang dalam hal akademis. Namun mereka memiliki potensi lain yang belum tergali. Karena itu tugas orang tua dan guru untuk mencari potensi-potensi yang belum tergali pada anak-anak seperti ini. Oke, kesimpulan. Lanjut. Nomor 4, temukan fakta dalam teks editorial tersebut. Yang kami ketemukan, Yang mana faktanya? Yang mana? yang kami pilih adalah orang tua yang menginginkan anaknya bermasalah. Dan tidak ada anak yang mau dicap anak nakal dan bodoh. Karena darinya tidak ada anak nakal dan bodoh. Kami memilih itu tidak mungkin setiap orang tua ingin anaknya bermasalah. Jadi kelompok 3. Ya. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 mana? Kelompok 4 mana? Ya, silakan menanggapi atas pertanyaan. Ya, silakan. Ayo kelompok 4. Ya, silakan. Saya dari kelompok 4 atas nama Aurelian Orangnya bisa kesana lagi. menurut kami kelompoknya sudah bagus, jadi itu saja. Penjelasannya sudah sangat jelas. Apresiasi dari kelompok 4. Ya. Ya. Kelompok lain Ibu lemparkan siapa mau ada yang mau menanggapi pertanyaan? Sudah bagus, Bu. Sudah bagus. Tapi menurut kalian jawaban mereka itu sudah benar menurut kalian? Iya. Ada yang ingin mendebatkan lagi? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok. Ya, silakan ditutup. Terima kasih ya teman-teman atas apresiasinya. Ya. Sekian, terima kasih. Ya. Silakan maju. Yang akan menanggapi adalah kelompok 5. Mana kelompok 5? Ya, tanggapi dan bertanya ya. Siap, Bu. Aman. Ya, silakan. Selamat pagi semua. Pagi. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan yang pertama. Yang pertama, identifikasi pernyataan pendapat atau opini dari teks tersebut. Di sini ada di paragraf 4 Kalau ada dia maaf bisa maju satu langkah ya. ada di paragraf 4 terbagian pada kalimat bahkan tidak peduli dengan kesulitan anak. Oke, itu bagian pendapat. Ya, Oke, kenapa Amara dulu? karena orang tua zaman sekarang ataupun dulu itu mereka itu bukan tidak peduli, mereka cuma nggak tahu harus ngapain. Terus mungkin karena karantinanya mereka belum tahu caranya. Oke. Lanjut. Nomor 2, bagaimana cara membuat solusi alternatif atau rekomendasi redaksi terhadap pihak yang dituju dalam teks editorial tersebut? Jawabannya ada pada paragraf 5. Orang tua dan guru untuk mencari potensi-potensi yang belum tergali pada anak-anak seperti ini. Mereka juga perlu penanganan yang tepat agar kepandaian yang sesungguhnya dapat tergali. Alasannya ada? Karena ini merupakan penyelesaian atau pemecahan masalah yang digunakan pada situasi ini. Lanjut. Nomor 3, identifikasi simpulan dalam teks editorial ada di paragraf 5.
yakni para orang tua kurang menyadari bahwa kemungkinan anak-anak model ini memang kurang dalam hal akademis, namun mereka memiliki potensi lain yang belum tergali. Karena itu, tugas orang tua dan guru untuk mencari potensi-potensi yang belum tergali pada anak-anak seperti ini. Mereka juga perlu penanganan yang tepat agar kepandaian yang sesungguhnya dapat tergali. Alasannya karena sentuhan itu selalu berada di bagian akhir. Pengumuman fakta dalam teks editorial. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya bersalah. Demikian juga tidak ada anak yang mau dicap anak nakal dan bodoh, karena pada dasarnya tidak ada anak nakal dan bodoh. Seseorang anak melakukan sesuatu yang dianggap salah oleh orang dewasa karena ketidaktahuannya atau karena dorongan rasa ingin tahunya yang kuat. Oke, kelompok 5, silakan. Menanggapi atau bertanya? Ya, saya dari kelompok 5. Apa Triani? Kenalkan, nama saya Triani, saya dari kelompok 5. Saya akan menanggapi sekalian. Menurut saya apa yang kalian sampaikan sudah bagus. Ya, bagus. Oke, jadi sudah jelas, apresiasi lagi dari teman-temannya bahwa penjelasan dari kalian itu sangat jelas, sangat lengkap, ada alasannya, dan itu menurut mereka sangat bagus. Kelompok lain dari sini? Tidak ada. Dari sana? Tidak ada. Dari ujung sana? Tidak ada. Kelompok 1, 2, tidak ada? Tidak ada. Keren. Sudah, berarti sudah ini ya. Oke, cukup, silakan ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Ya, beri apresiasi dari teman-temannya. Silakan lanjut kelompok 5. Yang akan menanggapi atau bertanya adalah kelompok 6. Ya, seperti tadi ya, yang berbicara silakan selangkah lebih maju supaya kita tahu. Kan dibuka dulu. Selamat pagi kawan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi kawan. Ya, lanjut. Kenalkan kami dari kelompok 5. Saya sendiri dari beberapa bagaimana. Oh. Saya dari Siap salam. Siap pada sebelumnya akan menyampaikan dan menampilkan Ya. hasil presentasi kami. Ya, silakan. identifikasi pernyataan pendapat atau opini dari teks tersebut. Menurut saya ada beberapa hal. Itu anak tidak bisa mengendalikan jalanan dirinya. Dia intinya bergerak terus, dia tidak mampu berpikir sebentar atau menurut saya itu opini, karena nggak semua anak itu begitu. Ada juga yang kayak kalian diam. Saya sendiri sih kayak gitu, polisi ya bakal untuk saya, tapi untuk beberapa teman-teman sekalian mungkin hanya opini aja. Kalau menurut Triani itu adalah sebuah opini pendapat, karena tidak semua anak itu dia aktif bergerak, ada juga yang diam. Itu menurut Triani. Oke, Terus cukup satu aja mungkin ya. yang satu lagi Bu, Oh ya, boleh. orang tua seringkali salah menemukan solusi atas permasalahan ini. Ya. Menurut saya itu cuma opini, karena ada beberapa orang tua juga yang sebenarnya peduli terus Oh iya. menanggapi permasalahan anaknya. Iya. Nah, tidak semua orang tua seperti itu. Ya, lanjut. Dua. Bagaimana saran berupa solusi? Alnya bisa lebih keras suaranya. Terdapat dalam paragraf ke-6, tugas orang tua dan guru untuk mencari potensi-potensi yang belum tergali pada anak-anak seperti mereka juga perlu penanganan yang tepat agar kepandaian sesungguhnya dapat tergali. Alasannya, sudah seharusnya sebagai orang tua dan guru dalam mencari potensi anak agar anak dapat mengetahui kemampuan dan kepandaian mereka. Oke. Alasannya sudah tadi ya. Oke. Lanjut. Gak maju Mariansa. Ya. Identifikasi sebuah Terus sebenarnya Mariansa. editorial tersebut. Para orang tua kurang menyadari bahwa kemungkinan anak-anak model ini memang kurang dalam hal akademis, namun mereka memiliki potensi lain yang belum tergali.
karena itu tugas orang tua dan guru untuk mencari potensi-potensi yang belum tergali pada anak-anak seperti ini. Maka juga perlu penanganan yang tepat agar kepandaian yang sesungguhnya dapat tergali. Alasan? Karena memang simpulan memang ada. Oke. Lanjut. Temukan fakta dalam teks editorial tersebut. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya bermasalah. Alasannya pasti orang tua mau anaknya baik dan pandai, bukan yang bermasalah. Tidak ada anak yang mau dicap anak nakal atau bodoh. Alasannya semua anak pasti tidak mau dicap nakal atau bodoh. Ya, kelompok 6. Ya, silakan tangan. Ya. Merupakan manusia sekali nakal sekali perkembangan. Saya menurut ini sudah bagus. Karena kenapa mereka bagus? Karena mereka sudah menjelaskan semuanya. Sudah menjelaskan dengan Dengan baik dan benar. baik. Benar. Kira-kira ada perbedaan nggak antara kelompok lain dengan kelompoknya di sini? Tidak. Hampir sama jawabannya? Iya. Oke, kelompok lain yang belum lemparkan, apakah ada lagi yang menanggapi atau bertanya? Tidak ada. Oke, sama apresiasi juga? Sama. Oke, cukup ya? Oke, silakan ditutup. Yang itu kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Iya, dimaafkan. Ya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Dan diapresiasi kelompok 6. Silakan maju. Oke, Bu. Ya. Yang akan menanggapi adalah kelompok 1, ya. Oke. Kelompok terakhir. Benar. Tadi banyak sekali alasan-alasan yang sudah disampaikan. Silakan dibuka. Silakan dibuka presentasinya. Bagi teman-teman kami Agak maju kalau yang bicara. Ya, itu tata cara berdiskusi ya. Jadi kita tahu siapa yang bicara. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Hari ini kami akan Mempresentasikan. presentasikan hasil dari kelompok kami. Lanjut, silakan lanjut. Terima kasih pernyataan pendapat, opini dan teks tersebut. Banyak orang tua yang tidak paham bahkan tidak peduli dengan kesulitan anak. Mereka justru memperlakukan anak tidak sebagaimana mestinya. Bahkan lebih parah lagi, orang tua seringkali menetapkan solusi atas permasalahan ini. Kemudian, Misalnya, karena banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan mereka, maka dari itu mereka tidak bisa mengawasi anak mereka. banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, jadi tidak bisa mengawasi anak-anaknya. Oke, lanjut. Ya. Nomor 2, bagaimana cara berupa solusi alternatif atau rekomendasi redaksi terhadap pihak yang dituju dalam teks editorial tersebut? Jawabannya, tugas orang tua dan guru untuk mencari potensi-potensi yang belum tergali pada anak seperti ini. Mereka juga perlu penanganan yang tepat agar kepandaian yang sebelumnya dapat tergali. Alasannya saya memberikan paragraf ini karena ingin merupakan penyelesaian atau pemecah masalah yang digunakan pada situasi ini. Oke, karena itu sudah solusi ya. Lanjut. Identifikasi simpulan dalam teks editorial di paragraf A. Para orang tua kurang menyadari bahwa kemungkinan anak-anak tinggal seperti ini memang kurang dalam hal akademis, namun mereka memiliki potensi lain yang belum tergali, karena itu tugas orang tua dan guru untuk mencari potensi-potensi yang belum tergali pada anak-anak seperti ini. Oke, kesimpulan. Lanjut. Karena kesimpulan itu selalu di akhir. Oke, selalu di akhir. Lanjut. Tentu fakta dalam teks editorial Ya. tersebut. Pada paragraf 1, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya bermasalah. Alasannya, karena orang tua itu maunya anaknya sekolah dengan baik, tetapi karena ada dorongan dari orang dewasa, maka dia ingin dosa tahunnya jadi nakal. Jadi nakal. Oke, kelompok 1. Ya, kelompok 1 mana nih? Ya, yang berempat ini. Silakan tanggapi atau bertanya. Ayo. Ayo silakan. Perkenalkan, nama saya Elina Christine. Saya Oke, yang ini. Ini kelompok 1 akan menanggapi itu. izin menanggapi. Menurut saya kelompok 6 sudah bagus, suara yang jelas. Sudah itu aja. Itu saja. Ya.
Oke, kelompok lain silahkan. Sudah tidak ada lagi perbedaan. Nggak ada. Nggak ada. Oke, sudah apresiasi lagi dari teman-temannya untuk kelompok 6. Tidak ada lagi ya? Oke, silahkan ditutup. Sekian dari Maju. sekian presentasi kami, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya. Lagi ya, untuk supaya konsentrasi masih terjaga, kelompok 1. Nah, sekarang harus konsentrasi lagi karena kita akan menuju ke bagian penutup. Yes. Ya. 3. Ya, kelompok 2. 1. Ya, tepuk tangan kalian semua. Ini sudah memaparkan pendapatnya, sangat bagus, banyak dapat apresiasi kita ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sudah banyak tanggapan, apresiasinya juga sangat bertaburan hari ini. Ya, kita akan merangkum dari teks ini. Mama, aku tidak nakal dan bodoh. Pendapatnya di sini sangat banyak ya. Banyak sekali. Ada yang dua ini pernahkah berpikir, namun pernahkah orang tua berpikir? Nah, itu sebuah pendapat. Kemudian banyak orang tua yang tidak paham. Sebenarnya anak yang tidak bisa diam bukannya anak yang nakal dan bodoh, itu juga termasuk dalam pendapat. Kemudian kita akan mencari solusinya di mana? Iya, kalimat akhir. Iya, bagian akhir di sini. Orang tua yang kurang menyadari bahwa kemungkinan anak-anaknya ini memang kurang dalam hal akademis, tetapi dia memiliki potensi yang tidak tergali. Benar apa tidak ini? Benar. Kalian bisa introspeksi dalam diri kalian masing-masing. Oh, saya ini bagus di akademis, tapi saya tidak bagus di bagian yang lain. Atau ada yang tidak bagus dalam hal akademis, jangan berkecil hati. Bukan berarti kalian itu bodoh, tapi mungkin ada sesuatu potensi yang ada dalam diri kalian yang itu bisa disalurkan, bisa dikeluarkan ya. Jadi tidak ada anak nakal dan bodoh, benar ya? Benar. Oke. Kemudian kita akan mencari simpulan. Simpulan di mana? Bagian akhir juga. Para orang tua kurang menyadari. Nah, karena itu tugas orang tua dan guru untuk mencari potensi yang belum terjadi. Ini juga masuk dalam alternatif solusi. Solusi dari yang mengatakan bahwa anak yang tidak bisa diam itu nakal dan bodoh, solusinya adalah tugas orang tua dan juga guru untuk menggali potensi yang ada dalam diri kalian, misalnya ya, siswa-siswi. Kemudian mereka juga perlu penanganan yang tepat agar kepandaian yang sesungguhnya dapat terjadi. Mungkin dia tidak bagus dalam hal akademis, tapi di satu bidang dia sangat berbakat. Ada seperti itu ya. Dan kalian silakan jawab masing-masing, saya ini termasuk bagian mana. Oke, dan kalau sudah ada bakat silakan digali, disalurkan sehingga itu bisa dikembangkan. Jadi sebuah sesuatu potensi yang ada dalam diri kalian masing-masing. Ya, kemudian selesai ya. Fakta di bagian mana di fakta? Fakta, kalimat pertama, baik yang mengatakan kalimat pertama. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya bermasalah, benar? Benar. Orang tua ya tidak kejam ya. Misalnya ada yang bilang kemarahan atau apa, orang tua itu walaupun seperti itu dia sayang pada anak-anaknya. Mengapa dia marah? Mengapa dia menasihati? Karena dia masih peduli. Kalau orang tua tidak peduli lagi, dia tidak akan marah, tidak akan menasihati, dia akan diam. Diamnya itu tidak peduli, tahu kan? Nah, misalnya nikah sama pacar, nggak peduli sama pacar, diam aja, apapun yang dilakukannya, apapun yang dilakukannya itu tidak marah, tidak peduli, waktu itu tidak sayang. Ya, begitu juga dengan orang tua. Kalau orang tua marah, menasihati, itu bukan berarti mereka tidak sayang. Itulah tanda mereka sayang, ya kan? Karena mereka masih peduli, masih mau menasihati. Seperti ibu sama kalian, masih mau menasihati. Kalau ibu sudah diam, tidak peduli lagi dengan kalian, itu artinya ibu tidak sayang. Tapi tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anak-anaknya, dan tidak ada orang tua yang ingin anaknya bermasalah.
Benar ya? Benar. Oke, jadi itulah sebuah fakta di sini. Ya. Hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapat dari sebuah teks editorial seperti ini. Ya, karena ini berhubungan dengan kalian, berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan guru. Ya. Sekarang kita akan ke rangkuman. Nah, rangkuman tentang identifikasi. Jadi identifikasi itu adalah Tanda kenal diri. ya, tanda kenal diri, bukti diri. Apa yang dibuktikan di sini? Sebuah teks editorial. Nah, kemudian identifikasi pernyataan pendapat adalah pendapat umum yang diperoleh ya. dari fakta fenomena yang sangat signifikan. Ya, jadi di sini ada pernyataan pendapat, pendapat umum yang diperoleh dari sebuah fakta. Kemudian solusi adalah sebuah solusi yang ditawarkan dari sebuah isu atau permasalahan tersebut. Kemudian kita ke simpulan. Simpulan berisi fakta, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Kemudian fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Pendapat adalah opini adalah pendapat. Oke, setelah ya kalian lihat di LKPD masing-masing di bagian bawah. Sekarang kita akan mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Ada 2 nomor. Silakan kalian kerjakan langsung di situ, disilang saja. Pertanyaan pertama, ada sebuah teks. Apa yang diharapkan warga dari sebuah sistem pendidikan? Nah, masalah yang disorot dalam paragraf tersebut adalah silakan kalian jawab dan kalian cari alasannya. Apa jawabannya itu? Kemudian nomor 2, kalimat fakta dalam teks tersebut. Nah, ini banyak ada beberapa yang angka. Yang mana kira-kira itu fakta? Nomor berapa itu? Silakan dikerjakan. Sudah? Oke. Sudah ya? Oke, silakan ditukar dengan temannya. Ya, yang sebelumnya ditukar. Sudah. Oke, nomor 1 siapa yang bisa jawab? Saya. Ya, betul. Silakan. Nomor 1 soal. Kenapa bisa sistem pendidikan yang baik? Jawabannya. Kenapa? Karena karena bagi orang awam itu sebuah sistem pendidikan yang sangat baik. Oh ya, bisa dilihat dari yang ini ya. Ya. Setelah pertanyaan. Oke, kalau yang lain, apakah benar jawabannya sama-sama A? Ada yang memiliki jawaban selain A? Tidak ada. Oke, jawabannya adalah A. Masalah yang disorot adalah sistem pendidikan yang baik. Dari mana kita bisa lihat jawabannya ini? Ya, benar kata Daniel tadi. Setelah kalimat pertama, bagi orang awam bahwa yang dibutuhkan adalah setidaknya kurikulum yang baik, pengajaran enak, itu berarti adalah sebuah sistem pendidikan yang baik. Benar, nomor 1 jawabannya A. Tidak ada yang salah? Oke, terima kasih. Sudah paham di sini ya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, kemudian kita nomor 2. Nomor 2 siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Atau Triani yang menunjuk, berarti Triani yang menjawab. Apa nomor 2 jawabannya? A. Kenapa jawabannya A? Karena di nomor 1 sama nomor 2 itu berisi fakta. Faktanya bagaimana nih? Karena ada angka-angka. Angka yang mana angkanya? Coba dijelaskan. 19 Indonesia adalah penghasil utama minyak sawit mentah dengan produksi 19,2 juta ton pada tahun 2008. Ya, kemudian? Mencapai 27% pasar minyak nabati dunia. Oke, jawabannya 1 dan 2 A. Ada yang menjawab selain A?
berupa data. Siapa yang bisa jawab? Tenaga opini. Kenapa? Karena disebutkan hanya data diperkirakan. Iya benar. Diperkirakan 2,8 juta hektar. Namanya diperkirakan. Kalau diperkirakan berarti itu adalah sebuah opini dan tidak pasti benar karena perkiraan. Menurut perkiraan berarti itu pendapat. Dan belum tentu itu benar. Jadi walaupun dia angka, itu bukan berarti itu sebuah fakta. Tapi lihat dulu kalimat sebelumnya. Ya, kalimat sebelumnya nih diperkirakan. Padahal di sebelumnya angka kan? Ya. Nah, tapi kita lihat, oh ada kata diperkirakan. Menurut kita perkiraan itu kan sebuah pendapat, bukan sebuah fakta. Selesai ya? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dan jawaban semua adalah benar. A, 1 dan 2. Oke. Ya, sebelumnya ini mau tanya dulu ya masing-masing. Refleksi diri. Apakah kalian sudah paham tentang mengidentifikasi teks editorial? Paham. Apa yang paham di sini? Pahamnya tentang apa? Fakta Fakta opini, kemudian paham apa lagi? Cara mencari kesimpulan, kemudian cara apa lagi? Mencari solusi, mencari fakta, mencari pernyataan pendapat, mencari kesimpulan, solusi. Kemudian, apakah kalian merasa pembelajaran ini menarik? Menarik. Kenapa menariknya? Karena belajar apa ibu? Ini siapa lagi? Kenapa menarik ini? Terus satu-satu dulu saya nggak dengar kalau beramai-ramai suaranya itu. Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Ya, silakan. Karena diselingi dengan ice breaking. Oh ya, oke, ada ice breaking-nya, jadi tidak ngantuk. Kemudian menarik dari materi ini apa kira-kira? Bu, saya karena saya dapat membedakan opini dan pendapat. Opini itu kenapa saya belajar? Dia sudah fokus ini. Bu, saya bu, opini sama pendapat. Jadi gitu saya. Opini itu apa tadi Denzel? Pendapat. Apa membedakan antara opini dan juga Fakta. Oh ya, Mela ada lanjutan tadi Mela? Nggak ada, Bu. Gak ada, oke. Sudah paham, menarik. Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Atau ada yang masih belum paham? Sudah paham. Oke. Ya, pembelajaran selanjutnya adalah masih berkaitan dengan teks editorial. Iya, opini itu juga termasuk teks editorial. Masih berkaitan dengan seperti ini, tapi kita akan nanti membahas tentang menganalisis unsur dan kebahasaan. Jadi nanti kita kan sudah identifikasi nih, kita sudah kenal. Identifikasi itu kita mengenal. Ya. Saya mau identifikasi kamu, saya ingin mengenal kamu. Nah, ini kita sudah kenal ya teks editorial. Saya sudah kenal dengan dia. Oh, ada pendapat, ada solusi, ada simpulan, ada fakta, ya kan? Nah, setelah itu nanti di pembelajaran selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana sih kebahasaannya, bagaimana unsurnya, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk belajar hari ini. Dan sebelum Ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu kepada Francisca. Kembali disilakan untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Francisca. Belum belum selesai. Ya, terima kasih untuk belajar hari ini. Pak Tani pergi ke sawah. Pulang membawa ikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Ya, terima kasih untuk belajar hari ini. Ibu akan tutup dengan sebuah salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.